Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwinda sebagai peserta PPG Guru PAI periode 3 tahun 2024 dari LPTQ IAIN Palangkaraya. Hari ini, Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SDN Mendawai 2 Sukamara dengan materi Kisah Nabi Nuh alaihissalam pada kelas 2 SD. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu cek kehadirannya dulu. Abdullah Gimnastiar, Adila Sabrina. Oh, nggak hadir. Kemana dia nih? Izin kayaknya ya. Bintang Atta Rahman, Erin Al-Fatika, Erlangga Baki, Faren Areta. Rapikan dulu pakaiannya. Semuanya pakai dasi ya. Nah, iya. Kaos kakinya dipakai. Kemudian meja kursinya dirapikan. Selanjutnya sampahnya. Siapa yang punya sampah di mejanya diambil, dimasukkan ke bak sampah. Sini, nah. Masukkan bak sampah ya. Kita pastikan ruangan kita bersih. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu wajib ya. Semuanya silakan berdiri. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Baiklah, hari ini Ibu lihat banyak yang tidak hadir ya. Tapi yang ada di sini bisa hadir semua ya.
Berarti yang di sini tuh benar-benar mau belajar. Tepuk tangan dulu untuk kalian yang bisa hadir hari ini. Ya, bagus ya. Harus semangat belajar. Kita akan belajar salah satu kisah Nabi. Kalau sebelum-sebelumnya sudah pernah belajar kisah Nabi, kalau Nabi itu pasti kisahnya menceritakan tentang apa biasanya? Nah, Nabi Muhammad tentang perjuangannya berdakwah ya. Nah, perjuangannya berdakwah. Setiap nabi kita lihat pantang menyerah. Pernahkah kita temui nabi yang menyerah waktu dakwahnya? Gak pernah. Dia pasti pantang menyerah walaupun sudah ditolak oleh kaumnya. Kadangnya kayak Nabi Muhammad ditolak kaumnya, tapi tidak menyerah Nabi Muhammad. Tetap berusaha. Sama kayak kalian. Belajar itu memang ya punya niat yang kuat. Kalau tidak nanti kita tidak bisa mengikuti belajar ya. Pembelajaran di kelas, pembelajaran di rumah tidak bisa kita ikuti kalau tidak punya niat. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam ya. Apa tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama, nanti kalian itu akan mampu menjelaskan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, nanti kalian mampu menyusun urutan kisah Nabi Nuh alaihissalam ini. Nanti kalian akan mengurutkan kisahnya ya. Terus nanti mencari keteladanannya. Sebelum kita mulai, Ibu akan melakukan assessment awal dulu. Siapkan alat tulisnya. Boleh pakai pulpen, tulis namanya. Nanti ini langsung disilang aja ya, soalnya 5 aja. Ini untuk menguji kemampuan awal aja, jadi nggak usah takut ya. Setelah tadi sudah melakukan asesmen awal, sekarang Ibu mau tanya. Masih ingatkah kalian dengan nama-nama Nabi dan Rasul? Masih ingat tak? Masih, coba sebutkan. Adam, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail. Terus apa lagi? Ishak. Siapakah nabi ketiga tadi? Siapa nabi yang ketiga? Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam ada nabi siapa? Idris, terus Adam. Nah, jadi Nabi Adam diutus ke bumi. Habis itu setelah Nabi Adam ada Nabi Idris. Setelah Nabi Idris ada Nabi Nuh ya. Sekarang kita akan nonton videonya dulu. Perhatikan kisah Nabi Nuh alaihissalam berikut ya. Nuh alaihissalam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Mengingat pesanku ini, jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam. Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari 5 imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa? Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka. Engkau memiliki keterampilan memaham. Mengapa engkau tidak membuat untuk mengenal mereka?
Mereka pun terjebak dalam rencana iblis yang mirip dengan 5 imam saleh tersebut. Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar? Tidak apa, patung ini bukan untuk disembah. Orang soleh ini mulai berubah hingga akhirnya Rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar. Tadi sudah menonton kisah Nabi Nuh ya. Sekarang Ibu kasih penjelasan sedikit ya. Nabi Nuh itu adalah cicit Nabi Idris. Tahu cicit? Ya, cucunya Nabi Idris. Jadi Nabi Nuh tuh keturunan Nabi Idris ya. Kaum Nabi Nuh itu menyembah apa tadi? Berhala atau patung. Karena waktu Nabi Idris sudah meninggal, lama-kelamaan ajaran agamanya Islam Nabi Idris pun hilang. Karena sudah berapa ratus tahun, akhirnya hilang ajaran agamanya. Maka dikirimlah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Umurnya, jadi umur Nabi dulu panjang sampai ratusan tahun. Iya, Nabi Nuh ini salah satu yang umurnya paling panjang sampai 950 tahun. Tapi kaum yang mau ikut Nabi Nuh itu, yang mau ikut ajaran Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Padahal dia berdakwahnya lama sampai 900 tahun ya. Nah, selama 950 tahun Nabi Nuh tetap bersabar dan terus berdakwah ya, walaupun ditolak. Sampai akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal untuk apa? Ya, menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Karena Allah sudah tahu nih, Nuh, kaummu ini tuh tidak akan bisa bertaubat lagi nih. Sudah mentok 80 orang aja nih bisanya. Yang lainnya tidak mau ikut kamu. Sudah, yang tidak mau ikut kamu, kita binasakan saja. Yang mau ikut aja. Kamu buat kapal, nanti kata Allah akan ada banjir besar. Maka buat kapal lah Nabi Nuh dan pengikutnya. Meski diejek. Kenapa diejek? Lihatlah Nuh dan pengikutnya. Kenapa dia membuat kapal di tengah daratan katanya. Kata Nuh, wahai kaumku nanti ada banjir besar. Orang ini panas kok, nggak ada hujan katanya. Itu kan waktu itu panas ya, nggak ada hujan. Sampai akhirnya kapalnya selesai. Orang-orang yang mau ikut 80 orang ini masuk. Terus Nabi Nuh masih tidak menyerah. Dia masih mengajak orang-orang, ayo kaumku katanya, ayo ikut masuk. Kayak bener hewan juga. Nanti ada hewan juga sepasang ya. Gajah betina 1, jantan 1. Jerapah juga, semua jenis hewan satu pasang atau 2 ekor ya, 2 ekor. Kapalnya itu besar. Sebenarnya kapalnya bisa menampung semua kaum Nabi Nuh yang waktu itu ya. Tapi pada mau naik. Yang mau naik cuma 80 orang. Istrinya, anaknya juga tidak mau naik ya. Allah turunkanlah hujan. Setelah hujan ada air juga dari bawah. Dari atas air hujan, dari bawah itu air. Pernah lihat air yang muncul dari bawah? Mata air, kayak mata air, tiba-tiba tanah tuh retak terus muncul air menyembur di mana-mana. Nah, makin cepat banjirnya ya. Kata Nabi Nuh, ayo istri anak-anakku, istriku naik ke kapal. Ayah, kata anaknya, ini ada di dalam Al-Qur'an. Saya tidak mau naik ke kapal. Saya akan naik ke atas gunung aja ya. Dia mau naik ke atas puncak gunung biar selamat.
Tapi walaupun dia udah naik ke atas puncak gunung, ternyata airnya melebihi puncak gunung. Airnya ya lebih dari gunung ya. Akhirnya semua yang tidak naik kapal tenggelam semua, nggak ada yang selamat ya. Yang selamat cuman yang ada di atas kapal. Itu airnya surut lagi, surut, perlahan surut. Akhirnya kapalnya mendarat lagi ya di tanah tempat lain. Nah, di situ yang ada di kapal keluar semua, hewannya keluar, manusianya keluar. Membuatlah dia tempat tinggal baru setelah banjir itu ya. Nah, tetap ya, mereka bersyukur karena mereka naik kapal dan selamat. Ya, mereka mengikuti Nabi Nuh selamat ya. Oke, dari video tadi, dari yang Ibu ceritakan, siapa yang bisa menyebutkan sifat apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Nuh itu? Sifat apa? Pantang menyerah, bersabar. Terus kerja keras membangun kapal itu, mereka kerja keras sama-sama. Kapalnya besar, yang bangun cuma 80 orang. Sekarang Ibu akan bagi kelompok, kita kerja kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Tugasnya apa? Pertama, ini ada potongan kisah Nabi Nuh tadi, dari video tadi. Kalian urutkan, ini ada bacaannya juga di bawahnya ya. Yang paling awal, yang mana selanjutnya, sampai yang terakhir. Ada 8 potong. Tugas yang kedua, kalian diskusikan dari kisah Nabi Nuh itu, apa yang kalian pelajari dari sikap sabar Nabi Nuh ya. Ini ada tiga soal, silahkan nanti dijawab sama-sama ya. Diurutkan dulu baru nanti dilem. Baiklah, sudah ada yang selesai dari kelompok 4. Oke, kita persilahkan ya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas pertama adalah mengurutkan cerita Nabi Nuh. Yang pertama adalah Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Yang kedua, Nabi Nuh mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka malah mengejeknya. Ketiga, Nabi Nuh tetap berdakwahnya selama 950 tahun meskipun kaumnya menolak. Tugas yang kedua, menjawab pertanyaan tentang sikap keteladanan. 1. Apa yang bisa kalian pelajari dari sikap sabar Nabi Nuh alaihissalam dalam dakwahnya menghadapi ujian dan tantangan dengan sabar, tidak putus asa. Kedua, mengapa kerja keras Nabi Nuh sangat penting dalam pembuatan kapal? Bagaimana kita... Oke, baiklah. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan juga. Apa ujian dan tantangan Nabi Nuh? Ujian dan tantangan yang dihadapi oleh Nabi Nuh adalah menghina, menolak, mengejek, dan istri dan anaknya tidak mau mengikuti akhlak Nabi Nuh. Ujian dan tantangan Nabi Nuh tadi, kata temennya,
dihina, diejek, terus ditolak sama kaumnya, dan istri dan anaknya tidak mau ikut Nabi Nuh. Ya, betul. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Oke, kita dengarkan presentasi kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Tugas 1, menyusun atau mengurutkan kisah Nabi Nuh sesuai dengan alur yang benar. 1. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan berhala. 2. Nabi Nuh mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka malah mengejeknya. 5. Nabi Nuh dan para pengikutnya naik ke kapal bersama sepasang hewan dan dari setiap jenis. Tugas 2, menjawab pertanyaan tentang sikap keteladanan dari kisah Nabi Nuh AS. Nomor 1, apa yang bisa kalian pelajari dari sikap sabar Nabi Nuh AS? Bersabar jika ada yang merendahkan atau meremehkan. Setelah Ibu lihat, ini jawaban mengurutkan ceritanya udah benar ya, bagus. Terus untuk jawaban tentang sikap keteladanan juga udah bagus, sudah baik ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas menyusun atau mengurutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam sesuai dengan ulur yang benar. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah, meninggalkan berhala. 2. Nabi Nuh tetap sabar berdakwah selama 950 tahun meskipun kaumnya menolak. Nabi Nuh mengajak kaumnya menyembah Allah, tetapi mereka malah mengejeknya. 4. Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman membuat kapal besar. Tugas 2, menjawab pertanyaan tentang sikap keteladanan dari kisah Nabi Nuh alaihi wasallam. 2. Mengapa kerja keras Nabi Nuh alaihi salam sangat penting dalam perbuatan kapal? Karena mengikuti perintah Allah. Bagaimana kita mencontoh kerja kerasnya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, bergotong royong. 3. Menurut kalian, apa hikmah terbesar yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh alaihi salam bersabar dan taat kepada Allah? Oke, baiklah. Siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan. Apa pertanyaannya? Sebutkan contoh kerja keras yang lain. Pertanyaannya, sebutkan contoh kerja keras yang lain. Ya. Siapa? Ayo Ika, silakan dijawab. Kerja keras dalam belajar. Contohnya apa? Kerja keras membaca buku. Oke, terus apa lagi? Menulis. Terus? Mengerjakan PR. Iya, betul. Ya, betul. Contohnya kerja keras dalam belajar. Apalagi kalian sebagai pelajar ya, harus bekerja keras dalam belajar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita ice breaking dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Sekarang kita akan coba mengisi kuis kisah Nabi Nuh ya.
Nomor 1 dari Sophia. Yang B. Nabi ketiga yang diutus Allah. Coba kita tes, bener nggak? Siapa Nabi Nuh? Siapa Nabi Nuh? Betul, Nabi ketiga yang diutus Allah. Nomor 3, siapa lagi? Oke, Uswatun, apa jawabannya Us? C. Belum, belum. Mengajak mereka menyembah Allah SWT. C, coba kita tes gimana nggak? Betul. Sekarang nomor 4. 950 tahun. Jawabannya apa? A atau B tadi? C. Yang C. Coba kita tes ya. Satu lagi, siapa lagi nih? Siapa? Ya. Jawabannya B. Untuk menyelamatkan pengikutnya dari banjir besar. untuk menyelamatkan pengikutnya dari banjir besar. Coba kita cek benar nggak jawabannya. Betul. Siapa yang bisa? Semua orang yang naik ke kapal. Semua orang yang naik ke kapal. Kita cek dulu. Bener nggak? Semua orang yang naik ke kapal. Betul. B. Bersabar dan tidak membalas. Membalas. Tidak. B. Bersabar dan tidak membalas. Sabar dan bekerja keras. Sabar dan bekerja keras. Coba kita tes. Betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baiklah, terakhir karena sudah menonton video, diskusi, kemudian tadi dengarkan penjelasan Ibu. Sekarang Ibu akan mengadakan assessment, artinya latihan soal terakhir ya. Siapkan alat tulisnya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini udah selesai ya. Hari ini kita belajar apa aja tadi? Kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Berapa orang pengikutnya? 80 orang ya. Nabi Nuh berdakwah dengan sabar dan kerja keras. Itu yang patut kita teladani ya, kesabaran berdakwah selama 950 tahun. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan refleksi. Silahkan kalian tulis di sini apa saja yang dipelajari hari ini dan bagaimana kita menunjukkan sikap sabar dan kerja keras dalam sehari-hari. Contoh sikap sabar dan kerja keras ya. Hijau lagi. Kamus. Yang udah ditempel ke depan. Nah, sudah ya, sudah refleksinya. Di rumah Ibu harapkan nanti boleh dipelajari lagi tentang kisah Nabi Nuh. Nanti ada video pembelajarannya ya. Ibu sendiri yang bikin videonya, dipelajari lagi. Terus kuisnya boleh nanti dikerjakan lagi di rumah, dijawab. Kalau sambil main HP, sambil ngerjakan kuis tadi ya. Karena minggu depan kemungkinan nanti kalian coba kisahkan kembali kisah Nabi Nuh ya. Nah, coba nanti kalian berbicara di depan. Bagaimana kalian menceritakan kembali kisah Nabi Nuh untuk minggu depan ya. Baiklah, sekarang kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.